Kumala. Satu lagi. Sumala. Kowe kandung anak kembar. Yang satu cantik dan baik hati dari bangsa manusia. Dan yang satunya lagi buruk rupa dan nakal dari bangsa iblis. Kisah ini dimulai di tahun 1976. Ada sekelompok anak kecil main bola dari anyaman batang jagung di tengah ladang. Saat hari mulai gelap, sebagian anak pulang. Tapi dua anak laki-laki yang paling hobi main, masih betah di sana. Tiba-tiba terdengar suara aneh dari dalam ladang. Bukannya kabur, mereka malah penasaran dan mencoba mencari tahu. Tak disangka, muncul seorang gadis sambil memegang bola, lalu berlari masuk lagi ke ladang jagung. Anak-anak itu pun mengejarnya. Anak yang berbaju putih lari duluan, sementara temannya yang berambut panjang agak tertinggal. Pas dia sampai ke bagian belakang ladang, dia menemukan batang-batang jagung berserakan. Saat menoleh, astaga, dia lihat si gadis itu sedang mencabik-cabik temannya yang berbaju putih dengan tangan kosong. Ketakutan setengah mati, anak berambut panjang itu lari pulang dan langsung cerita ke orang tuanya. Malam itu warga desa ramai-ramai mencari. Sampai akhirnya, mereka menemukan jasad anak berbaju putih di tepi sungai. Keesokan harinya, warga malah balik mencurigai anak berambut panjang itu. Mereka mengira dia yang mendorong temannya sampai mati. Saat perdebatan makin panas, muncullah seorang pria bermata satu. Dia bilang, semua itu bukan ulah anak berambut panjang, melainkan seorang gadis bernama Sumala. Dari situlah kisah lama terungkap. Semua bermula 29 tahun sebelumnya, tepatnya tahun 1947. Di desa itu ada orang terkaya bernama Aji. Suatu hari, ia kedatangan pamannya, Daka, dan seorang asing bernama Peter. Mereka datang untuk membujuk Aji supaya menyerahkan tanahnya, lalu dijadikan saham untuk pabrik yang sedang mereka bangun. Katanya, Aji bakal untung besar. Tapi Aji menolak mentah-mentah. Dia nggak tertarik sama sekali. Daka pun kesal, bahkan menghina istri Aji, Surasmi, dengan sebutan burung phoenix palsu, karena belum bisa punya anak. Dia mengejek, cepat atau lambat harta Aji pasti jatuh ke tangannya. Aji murka, tapi setelah tamunya pulang, dia malah ngomong ke Surasmi, kalau dalam setahun belum juga punya anak, dia akan menikah lagi dengan wanita lain. Kata-kata itu bikin Surasmi ketakutan setengah mati. Hingga suatu hari, Surasmi dengar pelayannya gosip soal seorang dukun hebat. Katanya, kalau lewat dukun itu, perempuan bisa dipastikan bisa hamil. Surasmi pun tergoda. Bersama pembantunya, ia diam-diam pergi menemui dukun tersebut. Dukun itu ternyata jago, tapi mainnya pakai ilmu hitam. Dia bilang jelas ke Surasmi, kalau mau berhasil, harus bikin perjanjian dengan iblis. Awalnya Surasmi ragu, tapi dukun itu terus merayu, bahkan bilang bisa bikin Surasmi hamil anak kembar. Terpikir lagi ucapan kasar Aji, akhirnya Surasmi pun setuju. Dukun itu kemudian menjelaskan, ada syarat berat yang harus ia penuhi dalam kontrak gelap ini. Kowe akan mengandung anak kembar. Yang satu cantik dan baik hati manusia. Dan yang satunya lagi buruk rupa dan nakal dari bangsa iblis. Jadi, perjanjian gelap itu punya syarat. Surasmi dan suaminya harus merawat anak-anak mereka sampai usia 10 tahun. Tapi saat si kembar berusia 10 tahun, iblis akan datang mengambil salah satunya, yang dianggap jelek. Dan setelah itu, kontraknya dianggap selesai. Kalau berani melanggar, bencana bakal datang menimpa keluarga mereka, makin lama makin parah, sampai akhirnya semuanya hancur. Surasmi, yang sudah putus asa, akhirnya setuju. Dan di bawah ritual gelap sang dukun, benih kehidupan ditanam di rahimnya. 2 bulan kemudian, Surasmi benar-benar hamil.
Dan betul, dia mengandung anak kembar. Aji girang bukan main. Akhirnya punya penerus. Dia sampai bikin pesta besar merayakan kabar ini. Surasmi dan Aji pun sepakat. Nanti anak pertama akan diberi nama Sumala, dan anak kedua Kumara. 8 bulan kemudian, malam-malam Surasmi mulai kontraksi. Bidan dipanggil untuk membantu persalinan. Di tengah rasa sakit, Surasmi sempat melihat penampakan sosok hitam menyeramkan, lalu lenyap begitu saja. Tak lama, lahirlah bayi pertama. Tapi aneh, bayi itu lahir dengan cacat fisik, dan dia tidak menangis sama sekali. Pembantu bernama Jumi buru-buru meletakkannya di buayan. Kemudian, bayi kedua lahir. Tangisannya keras dan normal. Mendengar suara itu, Aji masuk ke kamar. Saat melihat bayi pertama yang cacat, wajah Aji langsung muram. Dia tidak bisa menerima kenyataan itu. Dan yang lebih parah, dia lupa akan perjanjian dukun. Dengan hati dingin, Aji mengambil sebilah keris Melayu. Di depan istrinya yang masih kesakitan, dia menusuk bayi pertama, Sumala, sampai mati. Dia menolak membesarkan anak cacat itu. Surasmi pun pingsan di tempat. Sementara itu, Aji menimang Kumara penuh kasih sayang. Dengan bangga dia umumkan, Kumara lah yang akan jadi penerusnya. 3 tahun kemudian, tahun 1950, Kumara tumbuh tapi ternyata punya masalah juga. Umur 3 tahun, dia masih belum bisa jalan. Kaki kirinya bengkok, tangan kirinya juga lemah. Aji terdiam melihat kenyataan ini, tapi tetap membesarkannya. 2 tahun berikutnya, umur 5 tahun, Kumara tumbuh jadi anak yang mudah marah, gampang tersinggung, bahkan cenderung kasar. Aji makin keras padanya. Setiap kali Kumara bikin ribut, dia langsung diseret ke gudang dan dikurung di sana. Waktu berjalan. Tahun 1955, Kumara sudah berusia 8 tahun. Walau punya cacat fisik, dia aktif banget. Nggak betah di rumah, sering main ke pasar. Tapi sayangnya, dia jadi korban ejekan dan diganggu anak-anak nakal. Alih-alih membela, Aji malah merasa malu punya anak seperti Kumara. Bahkan pernah, setelah melihat Kumara dipermalukan di pasar, dia malah memukuli anaknya sendiri dan kembali mengurungnya di rumah. Malam itu, saat Kumara duduk sedih di kamarnya, tiba-tiba dari lemari terdengar suara aneh. Tiba-tiba dari arah lemari muncul sosok gadis kecil, usianya sebaya dengan Kumara. Tapi penampilannya bikin merinding. Dia bilang kalau dirinya adalah saudara kembar Kumara. Kumara kaget, karena selama ini dia nggak pernah tahu kalau punya saudara kembar. Dengan suara pelan tapi tegas, Sumala mulai cerita tentang kejadian masa lalu. Tentang kelahirannya, tentang apa yang dilakukan ayah mereka, Aji. Kumala ingin teman, kan? Walaupun itu arwah kembarannya sendiri, Sumala. Dia butuh seseorang buat diajak main dan ngobrol. Jadi dengan senang hati Kumara menerima kehadirannya. Suatu malam, Sumala main piano di rumah. Suaranya memang aneh, bikin bulu kuduk merinding. Tapi Kumara menikmati, karena baginya itu lebih baik daripada sepi. Sayangnya, suara piano itu malah bikin Aji kesal. Aji nggak pernah suka Kumara. Apalagi melihatnya main piano tanpa bisa menghasilkan nada yang indah. Menurutnya, itu cuma berisik. Dengan emosi, dia datang, langsung menampar Kumara, lalu memarahi Surasmi habis-habisan. Beberapa waktu setelah itu, saat suasana masih tegang, Kumara tiba-tiba memberanikan diri masuk ke ruang kerja ayahnya. Saat Kumara masuk ke ruang kerja ayahnya, tiba-tiba terjadi hal aneh. Seluruh penampilan Kumara berubah. Tangannya yang selama ini lemah, mendadak bisa bergerak normal seperti orang sehat. Aji sama sekali nggak pernah nyangka kalau Kumara bisa berubah jadi begitu kejam. Surasmi dan pembantu mereka, Jumi, juga sampai melongo, nggak bisa berkata apa-apa. Karena dianggap sudah kelewatan, Kumara akhirnya dihukum berat. Dia diikat di kayu, persis seperti orang-orangan sawah. Tubuh kecilnya digantung di tiang kayu di tengah ladang jagung. Disitulah Kumara harus menanggung hukuman paling berat dari ayahnya sendiri. Kowe isih wani karo aku. Kowe bakal tak hukum koyo ngene.
Malam itu, setelah seharian diikat di ladang, tiba-tiba Kumara dibebaskan. Bukannya tenang, dia malah bikin ulah saat makan malam. Naik ke atas meja, buang air kecil, bahkan berani mukulin para pembantu. Surasmi yang coba menghentikan, justru kaget ketika melihat bayangan seorang gadis misterius di cermin. Seakan-akan Kumara sedang dirasuki sesuatu, dan benar saja, setelah itu dia kabur ke gudang. Besok paginya, Kumara kembali normal. Tapi ketika ditanya kenapa berbuat begitu, dia menjawab dengan jujur. Sumala. Jawaban itu bikin Surasmi syok, karena mengingatkan dia pada kata-kata dukun dulu. Jangan-jangan, semua ramalan itu beneran? Surasmi yang panik pergi mencari dukun itu lagi. Tapi sampai di dermaga, tukang perahu bilang kalau dukun itu sudah meninggal bulan lalu. Surasmi lemas. Tepat saat itu, Jumi muncul dan akhirnya tahu semua rahasia kelam yang pernah dilakukan nyonyanya. Tahun pun berganti, masuk 1956. Kumara sudah berumur 9 tahun. Siang hari dia selalu diikat dan dimarahi Aji. Malamnya berubah jadi iblis kecil yang makin sulit dikendalikan. Aji sendiri pun mulai takut pada putrinya itu. Suatu ketika, Kumara dipancing keluar rumah oleh anak-anak nakal. Dia dipukuli di depan rumahnya sendiri, sementara Aji dan Surasmi hanya menonton tanpa menolong. Hati Kumara makin hancur. Malamnya, arwah Sumala merasuki tubuhnya lagi. Kali ini dia berhasil melepaskan diri dari ikatan, menemukan sebilah parang, lalu melakukan pembalasan dendam yang mengerikan. Anak-anak nakal itu dibantai satu persatu. Kepala mereka bahkan dipasang di tongkat, bikin seluruh desa gemetar ketakutan. Penduduk desa marah besar dan mendatangi rumah Aji, menuduh Kumara sebagai pelaku. Tapi Aji ngotot menyangkal, meski dalam hati dia juga mulai ragu. Apalagi setelah tahu Kumara bisa keluar masuk gudang sesuka hati. Akhirnya, Surasmi tak tahan lagi dan jujur mengaku, Kumara memang dirasuki Sumala setiap malam. Semua gara-gara perjanjian kelam mereka dulu. Aji yang awalnya keras kepala, kali ini mulai percaya. Dia lalu mencari bantuan paranormal. Tapi waktu mereka sudah mepet, kata paranormal itu, kalau roh Sumala nggak diusir sebelum tengah malam, maka selamanya dia akan tinggal di tubuh Kumara. Aji pulang terburu-buru, tapi terlambat. Rumahnya sudah jadi medan pembantaian. Para pembantu mati mengenaskan. Bahkan Surasmi ditemukan tewas dengan cara yang brutal. Aji hanya bisa memeluk jasad istrinya sambil menangis, penuh penyesalan. Jam terus berjalan, dan tepat pukul 12 malam, Sumala muncul bersama tubuh Kumara. Dengan tatapan tajam penuh dendam, ia berdiri di hadapan Aji. Pak. Tolong, Pak. Malam itu, Sumala langsung masuk ke tubuh Kumara. Wajahnya makin menyeramkan, mata merah menyala, giginya tajam seperti binatang buas. Dia pun berhadapan langsung dengan Aji, duel hidup dan mati pun nggak bisa dihindari. Setelah pertarungan sengit, Aji berhasil lari ke alun-alun desa, membunyikan alarm keras-keras. Penduduk pun berhamburan keluar, mereka bersama-sama mengepung Sumala. Pertarungan berlanjut di ladang jagung. Aji dengan pedang Melayu di tangan, berhadapan langsung dengan roh jahat itu. Tapi ternyata, semua sudah jadi jebakan. Sumala dengan mudah melukai Aji, bahkan membutakan matanya dengan 2 kayu kecil. Lalu tubuh Aji digantung, dibuat seperti orang-orangan sawah, tragis banget. Besok paginya, penduduk desa menemukan jasad Aji dan istrinya. Bibi Jumi bersama anaknya yang bermata satu akhirnya menguburkan mereka. Tapi anehnya, Sumala menghilang begitu saja, hanya menyisakan legenda menyeramkan. Cerita pun ditutup dengan peringatan, roh jahat Sumala bisa saja kembali lagi. Film pun berakhir. Pokoknya film aslinya layak banget buat ditonton. Oke, terima kasih sudah ikut sampai akhir cerita.